Kasus pembacokan di Jalan R. Suprapto Purwodadi sedang ditangani polisi. Inilah motifnya. Di tengah riuhnya kasus kekerasan di Jalan Raya Vina Cirebon maupun Pegi Perong, yang saat ini sedang viral, kali ini kasus kekerasan jalanan juga terjadi di Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Yakni kasus pembacokan oleh seorang remaja kepada remaja lainnya, saat berada di pinggir Jalan R. Suprapto Purwodadi. Korban bernama LA, remaja asal Purwodadi dibacok oleh orang yang tidak dikenalnya. LA menderita luka-luka di bagian kepala, hingga keluar banyak darah. Kemudian kasus ini segera dilaporkan ke pihak yang berwajib, yakni ke Polres Grobogan. Pelaku MS, seorang remaja warga Toro, akhirnya ditangkap setelah sempat kabur ke Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan keterangan Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan, bahwa MS terduga pelaku telah melakukan penganiayaan dengan kekerasan, yang mengakibatkan korban luka-luka. Terhadap pelaku MS dijerat pasal 351, ayat 1 dan ayat 2. Dan kepadanya terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Karena pembacokan atau penganiayaan dengan kekerasan sehingga mengakibatkan luka berat. Rekan-rekan sekalian mungkin monitor beberapa waktu yang lalu ada video viral di media sosial, ada rekaman kamera pengawas terkait terjadinya penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam. Pelaku utama, saudara MS, di Colomadu, Karanganyar. Dari keterangan tersangka dan beberapa bukti, memang tidak ada tersangka lain, hanya satu yang melakukan penganiayaan dengan senjata tajam berupa parang, sehingga mengakibatkan luka pukulan dan juga luka senjata tajam. Terhadap pelaku MS ini kita jerat dengan pasal 351 ayat 1 dan ayat 2, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sehingga ancamannya maksimal 5 tahun penjara. Jadi perlu diketahui kepada rekan-rekan sekalian, ini motifnya adalah motif pribadi. Jadi sebelum kejadian, si pelaku atau si tersangka ini, tersangka MS, minum minuman keras dengan seorang perempuan, dan kemudian perempuan tersebut minta untuk diantarkan pulang. Jadi rekannya mengantarkan pulang, namun ternyata rekan perempuannya ini tidak pulang, sehingga melapor kepada si tersangka marah, sehingga datang ke TKP, kemudian mendatangi teman laki-laki si perempuan ini dengan marah dan kemudian memukul dan membacok dengan senjata tajam. Jadi kondisinya juga pengaruh minum minuman keras pada saat kejadian. Jadi ini murni motifnya adalah pribadi, karena sakit hati dengan rekan laki-laki dari teman perempuannya itu karena ngajak jalan setelah ada kegiatan atau kumpul-kumpul dengan si tersangka. Jadi setelah kejadian kita melakukan penyelidikan dan kita sudah ketahui identitasnya. Namun demikian si tersangka ini kabur sampai ke Karanganyar. Kita berhasil temukan di tempat persembunyiannya di Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Demikian ya. Sebenarnya nggak ada motif lain. Langsung ajak pulang. Terus? Nanti udah kasih belum, minta pulang. Minta pulang. Ya. Terus kamu antar pulang atau suruh orang Saya suruh teman antar pulang? Oke. Terus gimana? Saya suruh antar ke kos, malah nggak pulang ke kos.
malah beneran protein. Terus teman saya laporan saya Pak, nggak pulang ke kos. Oh gitu. Terus kamu datengin dia. Saya temuin sama Terus kamu marahin si cewek itu atau gimana? kalau saya nggak marahin ceweknya Pak, Terus? langsung ke laki-lakinya itu. Oh iya, Temennya itu. laki-laki yang ngajain dia nongkrong itu. Kepada petugas MS, pelaku pembacokan mengaku bahwa hal tersebut bermotif pribadi, karena teman wanitanya kedapatan berduaan dengan korban. Sementara itu, korban LA kepada Cakrawala mengatakan bahwa pihaknya sama sekali tidak mengenal pelaku dan tidak pernah punya urusan apa-apa dengan pelaku. Maka pihaknya berharap bahwa pelaku agar dihukum seberat-beratnya. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Nafuan Cakrawala, Merdeka TV mengabarkan. 4 orang itu datang langsung nyerang saya. 4 orang ya? 4 orang. Itu tidak ada yang saya kenal sama sekali. Tapi yang paling dominan yang itu yang pakai sajam itu ya? Ya, yang pakai saja gitu. Terus yang lain kemana itu? Yang lain kurang tahu. Pokoknya satu kejadian pembacokan itu dia langsung pergi semua 4 orang itu. Terus dia laporan? Jadi saya terus paginya laporan. Soalnya waktu malam itu, waktu kejadian saya di rumah sakit untuk mengobati luka saya. Makin dia enggak? Terus Mas, tadi ketika wawancara dengan pelaku, katanya jenengan menyampaikan kalau mencari dia lewat teman ceweknya itu. Bukan, saya dari counter, niat saya beli air minum, nggak sengaja ketemu cewek itu. Ya, cewek itu katanya ceweknya pelaku ya, mantannya. Kalau itu saya kurang tahu, kurang saya tahu ya. nggak urusan sama dia. Intinya saya itu kenal. Nggak ada hubungannya dengan cewek tersebut ya? Nggak ada, saya itu Nggak ada. Itu kenal. kan cewek itu? Iya kenal, jadi emang teman dulu kenal, ketemu nggak sengaja, saya ngobrol kenapa di sini. Terusan tiba-tiba 4 orang itu nggak ada 10 menit. Jadi tidak ada kata-kata mencari yang tadi ya, Bukan. pelaku. Bukan.